Mungkin karena saya terlalu kecil untuk melihat seberapa besar Tuhan di dalam hidup kami. Karena saya bicara, Pak, kaget, shock. Karena saya ngomong, wih, ini aku ngomong. Karena saya nggak pernah ngomong, Pak. If jangan ngomong terus, If. Dulu nggak bisa ngomong, kita panik. Sekarang cerewet, Pak, anaknya, Pak. Nggak usah diajari, biar dia nggak merasa berbeda dengan teman-teman di sekitarnya yang semuanya pakai seragam, masa dia pakai baju bebas. Luar biasa, bagaimana cara Tuhan mempertemukan kami. Saya melihat betul betapa nyata kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang saya nggak ngerti apa maunya Tuhan di dalam hidup saya. Dua orang putri yang cantik-cantik. Saya kerja di sebuah sekolah swasta di Kota Malang, SMAK Kolese Santo Yusuf. Istri saya juga kerja di lembaga yang serupa di SMAK Santo Albertus Malang. Sementara kedua putri saya, yang pertama bernama Quinina, umurnya saat ini 10 tahun, dan si bungsu bernama Ivana, yang tahun ini akan berulang tahun yang ke-6, September nanti tepatnya. Istri saya itu adik kelas saya ketika SMA. Ya awalnya biasa-biasa saja sih, cuma Tuhan mempertemukan kami kembali ketika kami sama-sama kuliah di Universitas Negeri Malang. 2 tahun selisih angkatan kami. Terus ya singkat cerita, ketemu lagi. Nah, seperti itu, berpacaran dengan segala macam prosesnya, dan akhirnya 2009 kami menikah. Kira-kira seperti itu. Saya pikir hampir semua keluarga punya lika-liku kehidupan yang ya kadang menyenangkan, kadang tidak. Pun demikian dengan kehidupan keluarga kami. Ya sejauh ini memang lebih banyak menyenangkannya. Kami saling melengkapi, kami punya 2 sifat yang sangat berbeda. Saya yang begitu kolerik, istri saya yang sangat pragmatis. Namun bersyukurnya saya pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan saya yang terbaik di dalam hidup saya. Bersama Dia, saya belajar tentang banyak hal. Pun saya yakin bersama saya Dia juga belajar tentang banyak hal dalam menghadapi kehidupan. Sesekali bertengkar, pasti. Cekcok mulut, pasti. Itu adalah bumbu yang tidak bisa dihindarkan. Namun sejauh kami menikah 11 tahun ini, Tuhan tetap menjadi nahkoda di dalam bahtera rumah tangga kami, dan kami rasakan begitu nyata itu kuasa Tuhan melindungi kami, memberkati kami, menjaga dan menyertai kami sampai kami memiliki 2 putri-putri yang cantik-cantik. Hampir tidak pernah saya kecewa dengan apa yang Tuhan berikan buat saya.
Makanya saya pernah punya sebuah momentum di mana saya benar-benar meragukan bahwa Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan saya. Itu sebelum saya menikah sih, Pak. 2006 ketika saya kehilangan papa saya. Papa saya sakit tanggal 25 Maret 2006 saya wisuda. Tuhan mengambil papa 4 hari kemudian, 29 Maret. Papa itu orang yang sangat penting dalam hidup saya. Begitu besar pengaruhnya dalam hidup saya sosok papa itu. Jadi begitu papa dipanggil, secara tiba-tiba drop saya. Saya hanya sempat saya marah kepada Tuhan, kenapa bukan papa yang lain, kenapa harus papa saya yang dipanggil. Ya sempat meragukan itu saya, ya walaupun akhirnya teman-teman saya yang baik memberikan saya penguatan, penghiburan atas perginya papa. Buat saya superhero, dia bisa semuanya. Mulai saya kecil, kemanapun papa pergi pasti bawa saya. Ada papa pasti ajak saya. Jadi seperti saya ini ekornya papa, kemana-mana sama papa. Ya kalau adakah kesan, semuanya berkesan, Pak. Hampir karena semuanya berkesan itulah ketika Tuhan mengambilnya tiba-tiba, saya seperti merasa bahwa jahat sekali Tuhan ini. Saya berjanji sama diri saya sendiri, kalau saya lulus, saya akan menyenangkan papa saya. Belum sampai. Belum. Tapi luar biasanya, makanya itu kita perlu punya teman-teman yang juga baik di dalam lingkungan kita, di sekitar kita, agar mampu memberikan kita penguatan dan sebagainya. Yang membuat saya cukup tegar kembali adalah seseorang mengatakan kepada saya demikian, kamu sudah nggak punya papa, sudah tidak ada lagi kesempatan kamu buat nyenengin papa, maka kesempatan kamu sekarang adalah nyenengin mama. Itu sekarang akan saya perjuangkan. Lo lakomi lo. Begitu ngefansnya saya sama papa, saya ingin menjadi papa seperti papa saya memperlakukan saya, seperti papa saya menyayangi saya. Demikian juga saya akan menjadi papa yang hebat buat anak-anak saya. Entah itu bisa atau tidak, belum teruji. setidaknya belum teruji. Namun saya akan menjadi papa yang hebat buat anak-anak saya. Tidak banyak mimpi saya, mungkin itu yang paling berat. Saya bersyukur 2010 setelah saya menikah dikaruniai seorang putri yang cantik, Quinina namanya. Saat ini dia sedang SD kelas 5 di unit kerja yang sama dengan saya, SDK Kolese Santo Yusuf 3 Malang. Betapa bahagianya saya menjadi seorang papa. Saya nggak bisa cerita. Ya, hampir semua kebahagiaan saya berikan untuk keluarga saya, terutama untuk putri satu-satunya saya saat itu, sampai dia berumur 4 tahun baru punya adik. Sama seperti bagaimana papa dulu memperlakukan saya masih ingat gitu. Anak saya yang pertama itu, saya mau kemana aja mesti ada di belakang saya.
seperti ekornya saya begitu. Ya, itu sampai akhirnya 2014 adiknya lahir seperti itu. Adiknya ini istimewa. Lahir dalam kondisi sungsang awalnya, terus kemudian berharap luar biasa nih karena mau operasi, tiba-tiba dokternya bilang kita tunggu ya sampai jam 10 gitu. Belum genap jam 10, jam 9 anaknya, ini versi dokternya, anaknya itu bisa melepaskan sendiri dari lilitan tali pusarnya. Saya bilang, ini anak perkasa, ini anak pasti anak hebat. Jadi istri saya akhirnya nggak jadi operasi, tetap lahir normal. Maka kami namakan anak ini Ivana, yang artinya adalah anugerah Tuhan. Jadi saya merasa saya dapat lagi anugerah Tuhan di dalam hidup saya, Ivana. Pastinya iya. Saya pikir tidak ada keluarga manapun yang diberi buah hati menjadi semakin tidak bahagia. Ivana menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kami. Semakin mantap saya mengarungi lautan dengan bahtera rumah tangga saya ini, dengan semakin bangga menjadi seorang papa, punya anak 2. Tuh. Namun Ivana ini agak berbeda dengan kakaknya. Memang jika ditarik sebuah kesimpulan, semua salah kami. Kami terlalu sibuk bekerja. Saya bekerja, istri saya bekerja, sehingga Ivana harus saya titipkan kepada seorang pembantu di rumah yang setiap pagi kami tinggal, sore baru kami temui pulang. Mungkin juga ada beberapa keluarga yang memiliki cerita hidup seperti saya, yang anaknya dititipkan oleh pembantunya, oleh tetangganya, atau oleh kerabatnya. Awalnya tidak ada yang berbeda dengan Ivana, ya, tumbuh normal, ASI-nya juga bagus, nutrisinya cukup, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang dengan Ivana, sampai menginjak tahun pertama ketika teman-teman setaranya sudah mulai bisa mengucapkan sejumlah kata-kata walaupun tidak ada artinya, anak saya belum. Ketika beranjak di tahun kedua, saya makin galau, sudah mulai ngerasa ada sesuatu. Hingga tahun kedua anak saya masih belum bisa bicara. Tidak bisa mengucapkan kata selain ma. Tidak banyak perbendaharaan kata yang bisa dia punya. Tidak bisa. Bahkan ketika dia mau sesuatu, dia hanya menyeret baju mamanya atau baju saya dan mengajaknya ke tempat dia yang inginkan itu. Tidak bisa bicara. Mulai panik. Telat mungkin paniknya. Harusnya sejak awal sudah panik. Cuma katanya banyak orang, itu proses alamiah. Nanti ngomong-ngomong sendiri. Sampai sekarang nggak ngomong-ngomong, panik. Cari informasi, terapis. Bawa ke dokter anak ini, bawa ke dokter anak ini yang
jujur waktu itu membuat kami bukannya semakin lega dan tenang, tapi membuat kami semakin depresi karena masing-masing dokter anak memberikan diagnosa yang berbeda. Mungkin itu diagnosa dokter dari melihat perilakunya Ivana. Mungkin mereka tidak salah, tapi membuat kami jadi semakin gelisah. Bapak coba ke THT. Wah, anak saya tuli. Disuruh ke THT. Bapak coba terapis. Ini gejala autis. Jadi sudah disimpulkan autis, disimpulkan kurang pendengaran karena konon kabarnya kekurangan pada pendengaran memberikan pengaruh kepada keterampilannya berbicara, kecakapannya berbicara. Semua sudah saya lakukan. Pindah terapis A ke B, dokter A, dokter B, vitamin ini, sampai kami harus disarankan dengan vitamin yang mahal yang harganya berapa waktu itu saya lupa. Jadi beli. Yang namanya pingin anaknya bisa segera jalan. Hingga masuk 2,5 tahun. Masuk 2,5 tahun, Ivana mulai tidak bisa bicara. Saya nggak siap sebenarnya, nggak siap menghadapi situasi yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saya merasa seperti bahwa kenapa anak saya nggak normal saja? Kenapa saya harus punya anak yang tidak bisa berbicara, autis? Itu membuat saya sangat depresi, ketakutan, malu tidak, ketakutan akan bagaimana nantinya anak ini ke depan. Akankah dia bisa memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak yang normal, yang bisa bicara, yang tidak autis seperti itu. Sampai sebuah acara Natal juga kalau nggak salah, acara Natal juga atau acara tahun baru di gereja, saya lupa tepatnya. Bertemu saya iseng-iseng bertemu dengan rekan Miss Debbie begitu, ngobrolnya ringan sampai akhirnya mulai menjurus, akhirnya nggak tahan, kepancing kita curhat karena seperti ini. Dan jawaban Miss Debbie waktu itu sederhana, bahasa Jawanya itu kira-kira wes titipno aku ae, sudah titipkan saya saja. Kebetulan Miss Debbie punya sebuah sekolah taman kanak-kanak. Sudahlah Miss, titip saja. Awalnya titip saja. Analisisnya Miss Debbie adalah anak ini hanya butuh stimultan untuk bicara, dan stimultan itu akan datang dari teman-temannya. Benar. 2 bulan setelah saya menitipkan di TK, tidak menyekolahkan loh, menitipkan di TK, anak saya bicara. Pak. Yang dirasakan pertama kali apa? Kaget, shock. Anak saya ngomong, wih, ini aku ngomong. Anak saya nggak pernah ngomong Pak. Kaget. Saya datangi Miss Debbie, saya bilang, Miss, anak ini umurnya memang belum cukup untuk masuk playgroup bahkan, tapi saya beli seragam ya Miss, diseragami, nggak usah diajari, biar dia nggak merasa berbeda dengan teman-teman di sekitarnya yang semuanya pakai seragam, masa dia pakai baju bebas. Akhirnya kami beli seragam. Bersekolahlah anak itu, ceritanya bersekolahlah anak itu. Walaupun dia nggak sekolah.
entah ya kalimat apa, tapi dia bisa mengucapkan Papa, Mama, Ivana, Cece Queen. Saya bisa menyebutkan kami semuanya. Entah kenapa tidak pernah keluar. Akhirnya kami sekolahkan. Semakin hari kami merasakan bahwa semakin ajaib. Hari demi hari Ivana memiliki banyak sekali perbendaharaan kata yang saya tidak bayangkan bahwa akan secepat itu dia bisa bicara. Ya kira-kira 1 tahun main-main di TK itu, akhirnya Ivana sekolah sungguhan. Sekolah di TK itu, maka namanya TK ini WKC, World Kids Center. Itu, namanya TK-nya WKC, World Kids Center. Luar biasa bagaimana cara Tuhan mempertemukan kami dengan Miss Debbie. Itu ceritanya cuma makan-makan aja, acara makan begitu. Dan bagaimana cara Tuhan mengatur sedemikian rupa. Artinya bahwa apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami bukanlah seperti apa yang kami rancangkan seperti itu. Jadi saya melihat betul betapa nyata kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang ini guyonannya, Pak. Ini guyonannya itu sampai kadang-kadang kami sebel sama Ivana. Ivana itu disuruh diem, tidak mau. If sudah, If jangan ngomong terus, If. Jadi ini guyonan, artinya kita tertawa-tertawa sendiri. Dulu tidak bisa ngomong, kita panik. Sekarang cerewet Pak anaknya. Saya nggak ngerti apa maunya Tuhan di dalam hidup saya. Terlalu besar saya untuk tahu apa maunya Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya juga mungkin tidak perlu tahu apa maunya Tuhan di dalam hidup saya. Saya hanya percaya saja bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya adalah baik. Saya ingin berbagi kisah ini sama banyak orang, agar orang yang punya cerita yang ya setidaknya mirip sama saya. Anaknya susah bicara, susah jalan, atau perkembangannya tidak sama dengan anak-anak pada seumurannya. Tuhan punya mau di dalam hidup kita yang entah kapan itu akan dinyatakan. Mungkin akan dinyatakan secepat itu, seperti itu. Tapi mungkin juga tidak. Tapi jangan khawatir. Tuhan punya rencana yang baik kepada setiap hambanya yang berkenan kepadanya. Hanya itu aja sih. Sebagai manusia, pastinya kita mengharapkan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Demikian dengan saya ingin anak-anak saya menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang hormat sama orang tua, sayang sama saudara, ya yang baik-baik lah Pak, seperti itu. Namun saya ingin anak saya tumbuh kembang dalam fondasi Tuhan Yesus. Saya ingin anak-anak saya di zaman yang saya lihat mulai pergeseran kayak salah zamannya atau apa, saya tidak mengerti, tapi saya ingin anak-anak saya tumbuh dalam fondasi Kristus. Saya ingin melihat dia nanti besar tetap mencintai Tuhannya, tetap berdoa dan tidak pernah meninggalkan Tuhannya, seperti itu.
selain dia adalah nakoda, bahtera rumah tangga kami. Kristus menjadi pelita, menjadi sandaran di dalam hidup kami. Suatu hari saya pernah punya masalah yang begitu besar, kalau diceritakan juga panjang juga. Benar-benar di titik di mana saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa bukan untuk tidak mempunyai masalah, karena saya tahu tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tuhan, saya berdoa bukan untuk tidak punya masalah. Saya hari ini berdoa agar di dalam masalah saya bisa menghadapinya bersama Tuhan. Kuatkan saya. Kristus mendampingi saya dalam menghadapi masalah saya. Saya nggak punya siapa-siapa, Pak. Nggak punya kenalan pejabat. Tapi saya merasa kuat ketika saya tahu bahwa Tuhan ada di samping saya. Iya. Saya bukanlah sosok ayah yang hebat, yang mampu menjadi Superman buat anak-anak saya, bisa melakukan segalanya, walaupun harapannya demikian. Seperti saya memandang sosok almarhum papa saya yang sudah bak Superman buat saya, semuanya bisa. Namun saya akan tetap berjuang sekuat yang saya bisa untuk mendampingi anak-anak saya, menggiring dan mengiringi keluarga saya menjadi kepala rumah tangga yang baik. Maka untuk para ayah terutama, mungkin kita mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak semenyenangkan orang lain. Kadang kita melihat segala sesuatunya demikian. Kehidupanku tidak semenyenangkan kehidupan orang lain. Namun percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap hidup kita, yang mungkin di dalam ketidakmenyenangkan itu suatu hari nanti kita akan menjadi apa? Menjadi sebuah cerita yang akan menjadi berkat banyak orang. Seperti itu. Jadi bahasanya itu, saya pernah membaca sebuah buku yang entah apa judulnya, Verba Docent Exempla Trahun. Kata-kata itu mengajarkan, tapi contoh itu meneladankan. Tidak bisa kita mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang hebat ketika teladannya tidak seperti yang mereka lihat. Tidak bisa kita meminta anak-anak kita cuci tangan ketika dia melihat orang yang nyuruh tidak cuci tangan. Artinya, jadilah teladan, terutama untuk kepala rumah tangga. Jadilah teladan untuk anak-anak, sehingga nanti anak-anak kan ya, saya pikir begitulah. Saya nggak ngerti bahasanya bagaimana. Yang kami tahu bahwa pertolongan Tuhan di dalam hidup kami itu benar-benar kami rasakan nyata. Tuhan tidak meninggalkan kami saat kami lemah. Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami untuk membantu kami bangkit. Di tengah banyak sekali pergumulan dunia ini, Tuhan masih menjaga hati kami. Tuhan masih memberikan kami, kadangkala ketika kami
lemah dan lupa sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa sama kamu. Jadi seberapa besar ya Tuhan di dalam hidup kami, besar, dan sampai tidak bisa saya menggambarkan seberapa besar itu. Mungkin karena saya terlalu kecil untuk melihat seberapa besar Tuhan di dalam hidup kami. Pasti saya sebagai suami, saya sangat mencintai istri saya. Boleh dibilang istri sayalah orang yang membuat saya sampai sekarang bertahan menghadapi segala macam sebagai seorang yang latar belakang temperamen, gerusa-gerusu dan sebagainya. Istri saya menjadi penyeimbang dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan sosok pendamping yang luar biasa di dalam hidup saya. Tidak pernah bosan mengingatkan saya menjadi tempat saya mengeluh dan segala macam. Luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkannya lagi. Dan untuk anak-anak, Papa mungkin belum menjadi orang yang baik dan hebat buat anak-anak, tapi Papa tidak akan pernah berhenti untuk menjadi Papa yang baik dan hebat buat anak-anak. Sampai kapan? Sampai saya berhenti bernafas. Kira-kira setidaknya kalau saya sudah mendapatkan begitu luar biasa kasih sayang dari Papa, saya ingin kasih sayang itu juga bisa saya